Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini kakak akan membahas tentang materi yang terkait dengan salah satu organel. Tapi sebelum itu kakak akan menampilkan sebuah organel yang tentunya tidak asing bagi kita, yaitu adalah retikulum endoplasma. Adik-adik, retikulum endoplasma ini ada retikulum endoplasma halus, ya. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, di mana perbedaan keduanya itu didasari atas ada tidaknya sebuah organel adik-adik, yaitu ribosom. Jadi kalau pada RE kasar adik-adik itu ditempeli dengan ribosom, sedangkan kalau pada RE halus itu tidak terdapat ribosom. Adik-adik, pada konten sebelumnya kakak sudah membahas tentang retikulum endoplasma, sehingga pada konten kali ini kakak akan lebih membahas tentang organel, yaitu organel ribosom adik-adik. Ribosom ini memang adalah organel yang sangat kecil adik-adik, ya. Dia ini bahkan dapat dikatakan struktur terkecil yang memiliki diameternya saja adik-adik di sini, ya. Untuk diameter, ya. Diameternya di sini hanya mencapai 17 sampai 20 mikron saja adik-adik. Nah, sangat kecil sekali bukan? Ya, letaknya itu di dalam sitoplasma sehingga hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Semua sel hidup adik-adik ini memiliki ribosom, karena memang ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein adik-adik. Nah, seperti ini. Dia ini berfungsi sebagai sintesis protein, di mana nanti adik-adik protein yang disintesis oleh ribosom ini, ya, selanjutnya akan digunakan untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, atau mungkin perbaikan sel yang rusak adik-adik. Dalam sintesis protein, ribosom ini dapat berjumlah sekitar 25% adik-adik. Di sini dia ini dapat berjumlah 25%, ya, dari bobot kering sel adik-adik. Untuk membantu penjelasan kakak kali ini, kakak kembali akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini adik-adik dapat perhatikan, ya. Di sini ribosom itu dibedakan adik-adik, ada free ribosom, ya, atau ribosom yang tidak menempel pada retikulum endoplasma, dan ribosom associated with the raw endoplasmic reticulum. Jadi dia ini ribosom yang berasosiasi atau menempel pada retikulum endoplasma. Jadi jangan adik-adik pikir bahwa ribosom itu hanya terdapat pada retikulum endoplasma. Jadi di sini kita temukan ada free ribosom atau memang ribosom yang tidak menempel pada retikulum endoplasma, seperti itu adik-adik. Ya. Nah, salah satu contoh sel yang banyak mengandung ribosom adik-adik itu adalah sel hati. Nah, seperti ini. Mengapa sel hati adik-adik? Karena sel hati ini terlibat aktif dalam melakukan sintesis protein. Seperti itu. Jadi nanti dia juga di sini perombakan protein juga di sini, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan singkat kakak tentang ribosom yang merupakan salah satu organel penyusun sel. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.